Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Haryanto, NIM 2005106011 dari Pendidikan Jasmani, kelas A 2020. Dalam mata kuliah telaah kurikulum dan perencanaan pembelajaran 11 Orkes, di materi pertama, saya akan membawakan materi yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran PJOK berbasis ICT di SMP. Pendahuluan. Pada era milenium sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, Information and Communication Technology atau ICT. Demikian pesat kemajuannya. Pesatnya kemajuan ICT ini tidak mempengaruhi kesenjangan yang terjadi dari proses pembelajaran yang ada di kota dengan pedesaan. Salah satu contoh konkret adalah penggunaan media pembelajaran yang masih jauh ketimbangnya antara kota dengan desa. Sejalan dengan kemajuan ICT dan untuk menghilangkan ketimpangan tersebut, pemerintah memberikan kewenangan dalam mengelola sistem pendidikan yang menekankan pada peningkatan kualitas dalam persaingan pendidikan di era milenium tanpa melupakan ciri dan karakter bangsa. Dengan dibangunnya sistem pembelajaran modern saat ini, peserta didik bukan saja memainkan peran sebagai penerima pesan, tetapi peserta didik juga memainkan peran sebagai komunikator atau penyampai pesan. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, akan terjadi apa yang disebut dengan komunikasi dua arah, bahkan komunikasi banyak arah atau multi arah. Pemakaian beberapa media yang lebih menarik dan memotivasi anak dalam belajar. Proses pembelajaran pada saat ini menekankan pada keterampilan, proses, dan active learning. Maka, peran media pembelajaran sangatlah penting. Konteks dan fungsi media pembelajaran ada beberapa penekanan, antara lain yang pertama media sebagai alat untuk proses pembelajaran yang lebih efektif. Kedua, mempercepat proses belajar. Ketiga, lebih meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Keempat, mengkonkretkan sesuatu yang abstrak, sehingga dapat mengurangi terjadinya penafsiran verbalisme yang keliru. Penelitian pengembangan model pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini menjadi sangat penting karena pertama, membantu guru dalam memberi pesan dalam proses belajar mengajar. Dua, membantu peserta didik dalam menerima pesan dalam proses belajar mengajar. Ketiga, guru tidak usah berulang kali membuat media pembelajaran yang sama dari tahun ke tahun. Empat, materi dan media pembelajaran yang menarik didapat dengan mudah. A. Media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Association for Education and Communication Technology atau AECT mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. National Education Association atau NEA mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Tejo Norsito 2011-20. Media juga bisa sebagai pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Rusman 2013. B. Manfaat media pembelajaran. Banyak manfaat praktis yang diperoleh dari penggunaan berbagai media pembelajaran yang ada dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar proses dan hasil belajar. Kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Ketiga, media pembelajaran dapat menanggulangi keterbatasan indera, ruang, serta waktu. Keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. C. Bentuk dan jenis sumber belajar. Bentuk-bentuk sumber belajar. Yang pertama ada pesan, informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng. Kedua, itu guru, instruktur, siswa, dan narasumber. Ketiga, bahan seperti buku, transparansi film, slides, gambar, dan grafik. Keempat, alat atau perlengkapan. Itu perangkat keras, komputer, radio. 5. Pendekatan atau metode atau teknik, diskusi, dan seminar. Jenis-jenis sumber belajar. Pertama, sumber belajar yang dirancang. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan. Pembelajaran PJOK berbasis ICT. Dalam jurnal US Department of Health and Human Services disebutkan establishing and implementing high quality physical education programs can provide students with the appropriate knowledge, skill, behaviors, and confidence to be physically active for life, high quality,
PA is the cornerstone of a school physical activity program. Salah satu contoh sederhana yang dapat kita amati adalah tidak ada lagi penggunaan media untuk presentasi pembelajaran dari papan tulis menjadi OHP, overhead projector, sampai menggunakan LCD proyektor. Perkembangan gadget yang semakin pesat juga membawa perubahan pada media pembelajaran. Pengembangan media atau aplikasi berbasis mobile. Adapun langkah-langkah pengembangan media atau aplikasi berbasis mobile sebagai berikut. Yang pertama, membuat menu utama aplikasi. A. Judul aplikasi, yaitu informasi tentang nama aplikasi yang digunakan. B. Panduan, memberikan informasi secara umum tentang cara menggunakan aplikasi. C. Start, atau suatu pilihan atau menu untuk memulai aplikasi yang dirancang. D. Exit, pilihan atau menu untuk mengakhiri aplikasi. E. Logo Undiksa, memberikan identitas kepada pengguna tentang lembaga yang pembuat aplikasi. F. ID, atau informasi pembuat aplikasi. Yang kedua, mengidentifikasi materi pelajaran PJOK yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Yang ketiga, membuat materi berupa gambar dan video pendek bagian demi bagian materi pembelajaran PJOK. 4. Analisis gambar dan video pendek bagian demi bagian materi pelajaran PJOK. Yang kelima, memasukkan gambar dan video pendek. Metode. Perangkat lunak yang akan dirancang dan dikembangkan melalui 10 tahapan yang meliputi 1. Pengumpulan data awal, 2. Perencanaan, 3. Pengembangan draft produk, 4. Uji coba lapangan awal, 5. Merevisi hasil uji coba, 6. Uji coba lapangan, 7. Penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan, 8. Uji pelaksana lapangan, 9. Penyempurnaan produk akhir, 10. Diseminasi dan implementasi. Untuk di materi kedua, yaitu tentang transformasi nilai melalui pembelajaran pendidikan jasmani dalam pembentukan karakter siswa abad 21. Pendahuluan, degradasi moral dan sosial melanda dunia pendidikan yang sebagian besar peserta didik adalah remaja dan generasi muda. Gejala adanya degradasi moral dan sosial itu misalnya adanya tawuran antara pelajar dan mahasiswa, kecurangan pelaksana ujian nasional, serta adanya fenomena maraknya penggunaan narkoba. Keadaan tersebut di atas apabila tidak diatasi secara sungguh-sungguh, jelas akan merusak citra bangsa pada umumnya dan dunia pendidikan pada khususnya. Paiman 2013. Edward Husdarta dan Kusmedi 2012 menjelaskan pengaruh pendidikan jasmani dan olahraga terhadap perkembangan sosial, diantaranya mengembangkan watak yang baik, membangkitkan altruisme, membangkitkan kendali diri dan kontrol sosial, mengembangkan ketabahan, mempersiapkan olahragawan, memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, menghasilkan kesegaran jasmani, membangkitkan kewaspadaan mental, membantu prestasi pendidikan, mengembangkan keagamaan, dan mengembangkan patriotisme. Tujuan pendidikan jasmani sebagai bagian internal dari seluruh proses pendidikan. Di antaranya yaitu 1. Landasan karakter melalui internalisasi nilai. 2. Landasan kepribadian. 3. Berpikir kritis. 4. Sikap sportif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Materi ketiga yaitu menjadi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di abad 21. PJOK bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, emosional, etika moral, dan aspek pola hidup sehat. Karakteristik guru abad 21. Perubahan karakter masyarakat secara fundamental sebagaimana terjadi dalam abad 21 berimplikasi terhadap karakteristik guru. Pada era abad 21, guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Karakteristik peserta didik pada abad 21. Situasi abad 21 seringkali diidentikan dengan masyarakat informasi yang ditandai oleh munculnya fenomena masyarakat digital. Karakteristik ini dalam proses pembelajaran berbeda dengan karakteristik peserta didik zaman dulu. Zaman dulu, peserta didik praktis hanya memiliki peluang belajar pada lembaga sekolah. Keterampilan abad 21. Di abad ini, pendidikan berada di masa pengetahuan atau knowledge age dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa yang didukung oleh penerapan media dan teknologi informasi. Profesionalisme guru PJOK. Profession mengandung arti yang sama dengan kata occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Di sisi lain, T. Rakajoni dalam menyatakan bahwa status profesional tidak dapat dicapai hanya dengan mengeluarkan persyaratan bahwa tenaga pendidik adalah tenaga profesional, meskipun sudah ditentukan di dalam bentuk perundang-undangan, melainkan melalui tahap perkembangan yang berlangsung terus-menerus. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini.
Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.